Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Isti, Ibu Maya, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Biosecurity untuk Bioproduk yang terdiri atas Asti, Felicia, Katrina, Nabilah, dan Hilya akan mempresentasikan tentang salah satu foodborne disease, yaitu hepatitis A. Hal-hal yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini adalah apa itu hepatitis A, asal dan sejarahnya, causative agent, mode of action, assessment of prevalence, sumber penyebaran, bahaya, contoh kasus, serta pencegahan dan penanganannya. Hepatitis A adalah penyakit di mana terjadi peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh serangan virus HIV dan secara umum dapat menular melalui fekal oral. Asal dan sejarah hepatitis A dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika dilaporkan ada penyakit menyerupai hepatitis A yang terjadi di Tiongkok. Deskripsi penyakit hepatitis A yang lebih akurat tercatat pada tahun 1812 ketika terjadi wabah pertama hepatitis A di Amerika Serikat. Penyakit ini kemudian menjadi penyakit umum di antara pasukan tentara selama Perang Saudara, dengan tercatatnya lebih dari 4.000 kasus. Hepatitis A terus menyerang para pasukan tentara hingga menjadi halangan dalam perang di Afrika Utara dan Mediterania pada tahun 1943. Kasus mewabahnya penyakit hepatitis A membuat para peneliti, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, mulai mempelajari lama waktu inkubasi dan cara penyebaran dari hepatitis A. Setelah mereka berhasil mempelajari hal tersebut, para peneliti pun mulai mencoba mengisolasi virus HIV penyebab hepatitis A, hingga akhirnya virus HIV berhasil diisolasi untuk pertama kali pada tahun 1979. Keberhasilan isolasi virus HIV membuat para peneliti dapat mempelajari lebih mendalam tentang hepatitis A, serta berusaha untuk mengembangkan vaksin untuk penyakit itu. Namun, pembuatan vaksin bukanlah hal yang mudah dan memerlukan banyak waktu untuk diproduksi. Pada tahun 1988, tercatat epidemi hepatitis A terbesar pada zaman modern yang terjadi di Shanghai, di mana hampir 300.000 orang mengalami gejala klinis hepatitis A. Pada tahun 1991, vaksin hepatitis A pertama disetujui di Eropa, dan pada tahun 1995 di Amerika Serikat. Vaksin ini memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi virus hepatitis A, yaitu HIV. Sejak vaksin ditemukan, kasus hepatitis A menurun lebih dari 95%. Penyakit hepatitis A disebabkan oleh hepatovirus A atau disebut singkatannya HAV. HAV ini termasuk jenis famili picornavirus, yaitu virus RNA tanpa envelop yang memiliki bentuk ekosahedral. Diameter HAV sekitar 28 nanometer, simetri kubik, dan komposisinya 30% RNA dan 70% protein. Genomnya merupakan genom linear, positive sense, RNA single-stranded, sepanjang 7,48 kilobase pair. Kemudian hepatovirus A ini masuk ke tubuh melalui ingesti. Dan setelah ingesti bisa masuk ke tubuh melalui orofaring atau diserap di saluran pencernaan. Dan kemudian setelah diserap di saluran pencernaan akan dibawa ke hati melalui darah dari sirkulasi portal. Dan utamanya hepatovirus A ini bereplikasi di dalam hepatosit. Tapi beberapa studi misalnya pada hewan itu menunjukkan ada kemungkinan bahwa HAV juga bereplikasi di lamina propria usus halus. Dan setelah sekitar 2 minggu, virus berada dalam darah dan juga di feses. Dan untuk virus yang dikeluarkan di darah memiliki quasi envelope, sementara yang di feses itu telanjang dia. Infeksi HAV menyebabkan penyakit melalui kerusakan hati yang parah pada orang dewasa, tapi pada anak-anak umumnya asimptomatik, dan pada kasus tertentu yang parah dapat terjadi gagal hati akut atau acute liver failure. Pada hepatitis A, shedding virus disusul dengan cedera hepatoseluler. Jadi pada hepatitis A itu onset dari gejala-gejala penyakit itu setelah penurunan kadar virus dalam tubuh. Pada hati dengan hepatitis A terdapat degenerasi hepatosit dan juga infiltrasi oleh sel-sel pertahanan tubuh. Dan mekanisme kerusakan hati oleh hepatitis A ini belum diketahui sepenuhnya secara jelas, tetapi sel-sel yang terinfeksi oleh HAV tidak menunjukkan gejala-gejala sitopatik, yang artinya kerusakan hati pada hepatitis A itu tidak disebabkan oleh sitopatologi virus, tetapi oleh respons-respons tubuh, baik respons innate maupun adaptif. Selanjutnya adalah Assessment of Prevalence. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 7.134 orang
meninggal karena HIV, sehingga menyumbang sebesar 0,5% dari kematian yang ada di seluruh dunia. Walaupun fatality rate dari infeksi HIV ini lebih rendah dari 0,1%, namun pada usia lanjut dapat meningkat hingga 1,8 sampai 5,4%. Diketahui pula bahwa kontaminasi makanan oleh hepatitis A menjadi penyebab dari 2-7% wabah HIV di seluruh dunia. Berikut adalah sumber penyebaran dari virus hepatitis A. Jalur utama penularan adalah dari orang ke orang melalui rute fekal oral. Hal ini karena HIV diekskresikan dalam feses. Maka dari itu, kontak langsung seperti tinggal dalam tempat tinggal yang sama dan juga kontak seksual bersama orang yang terinfeksi HIV sangat rentan mengalami penularan dari virus ini. Terkadang juga HIV dapat diperoleh melalui transfusi darah, sehingga darah harus dicek terlebih dahulu. Lalu juga bisa melalui kontak dengan limbah, yang biasanya merupakan limbah yang tidak diolah dengan benar ataupun air yang tercemar limbah. Dan yang terakhir, melalui konsumsi makanan ataupun air yang terkontaminasi lingkungan sekitar, seperti pada restoran dan juga catering yang sering sekali menjadi penyebab dari wabah HIV. Dan penyebaran melalui makanan inilah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Jenis makanan yang biasa ditemukan dan sering dikaitkan dengan penularan wabah HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makanan siap saji. Terutama makanan siap saji yang tidak diproses lebih lanjut. Kemudian yang juga sering menjadi penyebabnya adalah kerang-kerangan. Terutama kerang yang dipanen dari perairan yang terkena dampak pembuangan air olahan dan juga kotoran yang tidak diolah dengan benar. Karena kerang ini merupakan filter feeders, sehingga dia memakan dan mengeluarkan makanannya dengan cara menghirup air dalam jumlah besar. Dan besar kemungkinan virus hepatitis ini dapat masuk ke dalam tubuh kerang, lalu dikonsumsi oleh manusia. Sehingga sebagian besar wabah yang disebabkan oleh kerang-kerangan biasanya dikarenakan konsumsi kerang yang mentah ataupun kurang matang. Lalu bisa juga melalui sayuran hijau segar. Karena selama penanaman, panen dan juga distribusi terjadi kontak dengan tanah, sehingga memperbesar peluang terjadinya kontaminasi dari virus hepatitis A. Dan yang terakhir adalah melalui buah beri beku. Bisa disebabkan karena kontaminasi selama dari proses panen hingga konsumsi yang melibatkan beberapa proses manipulasi, sehingga akan meningkatkan risiko kontaminasi silang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai risiko hepatitis A. Virus hepatitis A sangat menular dan menyebar dengan cepat ketika kotoran yang mengandung virus mencemari tangan, benda, air, atau makanan. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2016, 7.134 orang meninggal dunia karena hepatitis A di seluruh dunia. Hal ini berarti hepatitis A menyumbang 0,5% dari kematian akibat virus hepatitis. Siapapun dapat terinfeksi hepatitis A jika mereka mengonsumsi makanan, minuman, atau berinteraksi dengan virus pada benda-benda yang terkontaminasi oleh kotoran orang yang terinfeksi. Manusia berusia 5-14 tahun paling mungkin untuk terinfeksi jika tidak divaksinasi. Anak-anak yang terinfeksi di bawah usia 6 tahun biasanya tidak mengalami gejala yang nyata, di mana hanya 10% mengalami ikterus atau penyakit kuning. Dibandingkan anak-anak, infeksi pada orang dewasa biasanya mengalami gejala yang lebih parah. Lebih dari 70% kasus hepatitis A yang terjadi pada orang dewasa mengalami ikterus, dan pada beberapa kasus, hepatitis A dapat kambuh kembali pada orang dewasa yang telah sembuh. Kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi terkena hepatitis A diantaranya adalah orang yang berusia 12 bulan ke atas yang berpergian ke tempat-tempat di mana hepatitis A umum terjadi, pekerja tukang pipa dan pekerja saluran pembuangan, pekerja yang melibatkan anak-anak atau yang memiliki cacat perkembangan, pengidap penyakit hati atau telah menjalani transplantasi hati, atau penderita hepatitis B kronis atau hepatitis C, melakukan hubungan seks anal, pengguna narkoba, dan narapidana di lembaga permasyarakatan. Hepatitis kronis seringkali tidak memiliki gejala, sehingga banyak penderita yang tidak sadar bahwa mereka terinfeksi. Apabila hepatitis A tidak ditangani, maka menyebabkan gagal hati pada orang dewasa yang sudah lanjut usia, pada orang yang punya penyakit hati lainnya, dan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Namun, tidak seperti hepatitis lainnya, hepatitis A tidak menyebabkan kerusakan hati jangka panjang. Salah satu bahaya hepatitis A yang jarang terjadi adalah pasien mengalami Guillain-Barré syndrome atau GBS, yaitu gangguan sistem kekebalan tubuh manusia dengan menyerang sistem saraf, sehingga menyebabkan kelemahan otot dan bahkan kelumpuhan. Selain itu, sampai saat ini masih belum ada obat atau perawatan yang dapat menyembuhkan infeksi hepatitis A,
sehingga perawatan medis dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan banyak istirahat, cairan, dan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gejala hepatitis A. Tidak semua pasien yang terinfeksi hepatitis A akan mengalami gejala. Namun, pada umumnya, gejala hepatitis A mirip dengan hepatitis B dan C, yaitu dapat menyebabkan demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, sakit perut, urin dan tinja berwarna gelap, nyeri sendi, dan penyakit kuning atau ikterus. Salah satu contoh kasus hepatitis yang terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2019. Terjadi 318 kasus hepatitis A di Depok, Jawa Barat. Kebanyakan yang terjangkit hepatitis A pada saat itu adalah siswa sekolah. Hal ini karena tidak terjaganya kebersihan jajanan kantin sekolah dan jajanan di sekitar sekolah. Contoh kasus berikutnya adalah hepatitis A yang ditularkan melalui buah beri beku yang terjadi di beberapa negara di Eropa. Itu pada antara tahun 2013 dan juga 2014, Eropa mengalami wabah foodborne HIV yang dikaitkan dengan konsumsi frozen berries. Dari sini terhitung terdapat lebih dari 1.589 kasus dan terdapat 2 kematian. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pencegahan dan penanganan penyakit hepatitis A. Pencegahan yang pertama adalah sanitasi yang baik. Mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa sanitasi itu mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat terkait dengan sistem pengairan pada lingkungan, meliputi air bersih untuk minum dan pengolahannya, pembuangan kotoran, limbah, dan sebagainya. Virus hepatitis A itu tahan terhadap pendinginan, pemanasan, pengeringan, pH rendah, serta dapat bertahan dalam feses, limbah, dan dalam tanah dalam waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, sanitasi yang baik dapat mencegah penularan melalui kontak fekal oral dengan makanan atau air, atau melalui kontak antar orang. Kemudian, pencegahan yang kedua adalah pre-exposure prophylaxis dengan imunoglobulin. Profilaksis di sini merupakan prosedur perawatan atau pengendalian untuk mencegah suatu terjadi. Dalam hal ini adalah mencegah penyakit hepatitis A atau mencegah memperburuknya suatu penyakit. Sedangkan imunoglobulin yang dimaksud berasal dari sampel sel plasma manusia. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang diproduksi oleh sel dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan alergen, bakteri, serta virus penyebab penyakit. Nah, pre-exposure prophylaxis atau pencegahan sebelum terpapar dengan imunoglobulin melalui intramuskular atau dalam otot itu efektif dalam beberapa jam setelah injeksi. Nah, kemudian post-exposure prophylaxis atau pencegahan dan penanganan setelah terpapar dengan imunoglobulin itu efektif 80 hingga 90% apabila diberikan paling lambat 14 hari setelah terpapar oleh hepatitis A. Nah, kemudian penanganan yang dapat dilakukan adalah pemberian vaksin hepatitis A. Vaksin ini diperoleh dari strain virus penyebab hepatitis A yang sudah diadaptasi untuk tumbuh dalam kultur sel mamalia. Nah, adaptasi tersebut mengarah pada pelemahan patogenisitas virus yang terkait dengan sejumlah kecil mutasi pada protein non-struktural pada virus. Nah, vaksin hepatitis A yang diinduksi dan berfungsi untuk melawan virus yang menyebabkan hepatitis A disebut dengan anti-HAV atau imunoglobulin G. Nah, terkait dengan vaksin ini terdapat syarat penerima tertentu, di antaranya yaitu anak yang berumur minimal 1 tahun, kemudian orang yang sering bepergian ke daerah yang rentan dengan risiko hepatitis A tinggi, kemudian orang yang habis terkontak dengan orang yang terkena penyakit, dan orang yang bekerja dengan risiko penularan hepatitis A tinggi, misalnya para peneliti di laboratorium. Nah, selain yang telah disebutkan tadi, terdapat tambahan treatment atau penanganan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi tiap orang. Contohnya, pasien dengan kondisi yang parah dapat diberi penanganan berupa transplantasi hati untuk mencegah kematian. Oke, selanjutnya ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pemaparan kali ini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman, dan pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dituliskan pada kolom komentar. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.